tema gereja kita di tahun 2022 adalah anointed. Bersama saya ucapkan anointed. 23 anointed. Ya, dengan suara keras 23 anointed. Mari kita baca ayat emas kita dari Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya ini adalah gembala dari gereja BMC New York, maka setiap saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan lupa untuk terus menggemakan dan membacakan Mazmur 20 ayat yang ke-7 ini. Alkitab bilang, iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Ketika saya mendengungkannya berulang-ulang, saya kepingin apa yang ditulis di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 ini benar-benar tertanam di dalam hati Bapak Ibu sekalian, ya, sampai ini benar-benar menjadi rema bahwa tahun ini setiap kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Mengapa? Karena kita semua ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, karena kita orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, maka Tuhan berjanji dengan tangan kanannya, Dia akan membawa kita dan memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Teman saya bilang begini, bahwa orang Israel itu Tuhan sudah berfirman kepada orang Israel, jarak dari telinga ke hati ini kurang lebih sekitar 40 cm, ya, telinga ke hati kurang lebih 40 cm. Tapi untuk sampai dari telinga ke hati ini orang Israel itu butuh 40 tahun, ya. Nah, kenapa saya berulang-ulang? Karena saya harap Bapak Ibu tidak sampai 40 tahun, apa yang didengar dari Mazmur 20 ayat yang ke-7 ini sudah tiba mendarat di hati kita, ya. Tahun ini percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam pengurapan Tuhan, kemenangan yang gilang gemilang itu pasti menjadi bagian kita. Tidak akan bisa dihalangi oleh situasi kondisi dunia ini, tidak bisa dihalangi oleh krisis ekonomi dan inflasi, tidak bisa dihalangi dengan perubahan cuaca, tidak bisa dihalangi dengan peperangan yang terjadi antara beberapa negara. Sebab kita ini adalah warga negara kerajaan Allah, ya. Kalau bicara tentang warga negara kerajaan Allah, Presiden atau Perdana Menteri Singapura pernah khawatir, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kenapa? Karena kekristenan itu begitu maju di Singapura, dan salah satu ayat yang sedang didengungkan pada saat zamannya Lee Kuan Yew, bahwa kita-kita yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah warga negara kerajaan Allah. Sehingga Lee Kuan Yew bilang begini, wah ini orang-orang Kristen bahaya. Dia punya dua kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara Singapura. Yang kedua adalah warga negara kerajaan Allah. Jadi nanti kalau Singapura ada apa-apa dengan kerajaan Allah, wah kita bisa jadi masalah. Maka itu kemudian Lee Kuan Yew takut dengan yang namanya kekristenan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita yang percaya kepada Yesus, bersyukurlah kita adalah warga negara kerajaan Allah. Yang kedua, kita harus bersyukur begini, ya, bahwa kita ini ditempatkan Tuhan di Amerika Serikat, negara nomor 3 besar di dunia. Dan juga ada Bapak Ibu sekalian yang join hari ini ditempatkan di Indonesia. Indonesia itu adalah negara nomor 4 terbesar di dunia, ya.
Jadi kita bersyukur loh Bapak Ibu sekalian, Amerika Serikat, Indonesia itu adalah negara-negara yang diberkati oleh Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, di dunia ini ada hampir 200 negara ya. Dan kita ditempatkan di negara yang luar biasa ini, kita mestinya bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, selain ditempatkan di negara yang hebat ini, kita juga adalah warga negara kerajaan Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir tentang kehidupan ini. Percayalah, Mazmur 20 ayat yang ke-7 itu juga menjadi bagian daripada kita semua, ya. Dan di bulan Agustus ini tema kita adalah self-discipline. Dan ayat emasnya diambil dari 2 Timotius ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Perhatikan ada kata roh di sini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh, disebutkan roh lagi. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, roh yang dimaksud di sini adalah roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri. Kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, itu artinya di dalam hidup kita sudah ada yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memberikan kepada kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bersama saya ucapkan ketertiban. 2, 3, ketertiban. Ya. Nah, bulan Agustus ini kita diajar tentang yang namanya ketertiban. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah self-discipline. Ketika saya melihat dari terjemahan aslinya, ternyata ketertiban itu ditulis dengan kata sopronismos, ya, sopronismos artinya ketertiban. Juga di dalam terjemahan, beberapa terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kata ketertiban ini atau sopronismos disebut disiplin diri. Ada juga yang menyebut sebagai penguasaan diri. Terjemahan lain mengatakan menahan diri. Terjemahan yang lain lagi mengatakan memerintahkan diri. Ada juga yang menerjemahkan dengan pikiran sehat, akal sehat. Bahasa Inggris diterjemahkan dalam self-discipline, self-control, dan juga ada yang menyebutnya sebagai sound mind, ya. Dan pada kesempatan hari ini saya mau memberi judul renungan saya adalah penguasaan diri dan disiplin diri. Bersama saya ucapkan penguasaan diri dan disiplin diri. Minggu yang lalu Pendeta Deborah sudah sampaikan bahwa visi itu membuat kita maju dan disiplin membuat kita berkembang. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Deborah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau tegaskan pada hari ini bahwa penguasaan diri dan disiplin diri sehubungan dengan Mazmur 20 ayat yang ke-7 itu adalah kunci kemenangan yang gilang gemilang. Sekali lagi, untuk kita bisa mengalami kemenangan yang gilang gemilang, maka kita perlu menguasai diri dan perlu mendisiplin diri, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang bisa mencapai prestasi sampai ke puncak, ya, karena karunia, karena karisma, karena sesuatu dan lain hal, mereka bisa cepat sampai di puncak, ya, puncak prestasi, puncak kejayaan, dan lain sebagainya. Tetapi agar supaya tetap ada di puncak selama-lamanya dibutuhkan yang namanya penguasaan diri dan disiplin diri. Sekali lagi,
Agar supaya kita tetap ada di puncak, kita perlu yang namanya penguasaan diri dan disiplin diri. Nah, ayat yang dari 1 Timotius ini merupakan surat terakhir dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, ya. Waktu dituliskan surat ini, Paulus ada di dalam penjara dan sedang bersiap-siap untuk menjalani hukuman mati, ya. Dia akan menjalani hukuman mati pada pemerintahan Kaisar Nero, Bapak Ibu sekalian. Dan surat ini dituliskan kepada Timotius karena Timotius ini yang masih muda mengalami banyak tekanan di dalam pelayanannya di Efesus, ya. Jadi waktu itu begitu struggle Timotius sehingga apa? Dia malas lagi jadi orang Kristen, ya. Dia siap-siap untuk mundur dari orang Kristen. Bahasa sekarangnya itu burn out, ya kan? Bahasa sekarangnya bosan, ya. Bicara soal bosan, saya berpesan kepada anak saya Kesia, Kesia, kalau kamu mau cari suami, salah satunya lihat kalau nanti pria itu sedikit-sedikit ngomong bosan, ya kan? Makan ini terus bosan. Kebaktian terus bosan. Kebaktiannya cuma gitu-gitu aja bosan. Tinggalkan pria itu. Nah, kan? Kenapa? Karena pria ini gampang bosanan. Nanti nggak lama juga kalau sudah menikah, karena kan cuma lihat kamu-kamu aja, kamu juga akan ditinggalkan, ya kan? Maka itu sering saya memperhatikan juga kalau ada pelayan Tuhan, ada jemaat atau ada kenalan, dia bilang bosan, bosan. Orang ini adalah orang yang tidak setia. Nah, mendisiplin diri dan menguasai diri tidak boleh bosan. Timotius mulai bosan dia. Mulai bosan melayani. Nah, kalau saya bicara tentang penguasaan diri dan disiplin diri, ini bukan cuma soal prestasi di dunia ini, ya. Sebab prestasi di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bilang jujur, ya, banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu jauh lebih hebat daripada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, ya. Mereka nggak perlu Tuhan, mereka udah bisa sukses, mereka bisa berhasil, mereka menjadi top, duitnya banyak, mau dimakan 7 turunan juga nggak akan habis, atau mungkin 70 turunan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita cuma mau jadi kaya, kita sukses di dunia, udah nggak usah jadi Kristen. Ngabisin waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi penguasaan diri dan disiplin diri ini, selain Paulus menekankan kepada Timotius agar supaya dia tetap ada di jalan Tuhan, dan hanya dengan penguasaan diri dan disiplin diri, kita ini bisa finishing well hidup ini, mati masuk sorga. Ya, ingat kehidupan ini di dunia cuma sementara. Kamis kemarin, Pastor Levi Supit, dia khotbah tentang 3 hal. Yang pertama tentang sorga, yang kedua tentang neraka, dan yang ketiga bagaimana mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu sekalian, saya ini tidak khotbah tentang bagaimana sukses dan berkat di dunia ini. Ya, sekali lagi, sukses dan berkat di dunia ini tanpa Tuhan juga bisa dicapai. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana di dunia ini kita bisa menikmati sorga, dan ketika nanti saatnya kita pulang ke rumah Bapa, kita juga pulang ke sorga. Ya, jadi kita ini perlu Bapak Ibu sekalian untuk sopromos tadi itu, untuk hidup tertib, disiplin, menguasai diri. Kata disiplin itu dari bahasa Inggrisnya disciple, dan disciple itu artinya murid. Yang namanya murid itu harus
terus belajar, ya kan? Yang namanya murid selain belajar juga harus dilatih, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan diberi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, ya. Tetapi saya selalu katakan begini, ya, saya selalu saya katakan, ya kan, bahwa semua pencapaianmu kamu harus ingat itu datangnya dari Tuhan, ya. Tanpa Tuhan itu kita itu nothing. Saya punya cerita yang mana Bapak Ibu ketahui pengalaman hidup saya ketika saya selingkuh, ya, saya hidup dalam perjinahan, hidup memalukan, saya ini diberkati luar biasa. Sekali lagi, saya nggak salah ngomong, ya kan? Ketika saya jauh dari Tuhan, hidup selingkuh, tidak ke gereja, tidak ibadah, tidak melayani, saya ini diberkati Tuhan lebih daripada waktu saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya jalan-jalan terus, foya-foya terus, main-main terus, senang-senang terus. Itu saya, Bapak Ibu sekalian. Sampai Ibu Yongki, ya kan? Sampai teman-teman heran, Tuhan ini ada nggak? Ya kan? Kok ada orang berdosa diberkati? Ya kan? Tuhan kasih tahu saya, ya kan, bahwa saya itu diberkati karena saya sedang menuai apa yang saya tabur di waktu saya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, waktu saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apa yang saya tabur pas musim menuai, saya sedang selingkuh, sedang hidup di dalam dosa. Tapi kemudian taburan saya jelek waktu selingkuh dan dosa karena saya tidak di dalam Tuhan, tidak mencintai Tuhan, maka tentu yang saya tuai itu jelek, ya. Anak saya, Bapak Ibu sekalian, Henok Wiranegara, dia fotografer yang top luar biasa. Hari ini waktunya itu habis, Bapak Ibu sekalian. Foto. Putri ini, putri itu, artis ini, artis itu, foto dalam negeri, foto luar negeri, ya kan? Saya bilang, nak, Papa senang kamu diberkati oleh Tuhan. Dia kan punya YouTube channel, Bapak Ibu sekalian, ya. YouTube channelnya itu dirintis waktu zamannya COVID. YouTube channelnya itu men-share khusus khotbah-khotbah, ya kan? Khotbah-khotbah. Jadi saya senang sekali waktu anak saya men-share khotbah-khotbah itu, dia dengerin khotbah, dia edit tiap hari dengerin khotbah, edit kemudian di-share. Saya bilang, "Nak, kamu sedang memberi makan rohani kepada anak-anak Tuhan, ya. Dan waktu kamu memberi makan rohani kepada anak-anak Tuhan, kamu tidak usah khawatir tentang kehidupan ini meskipun COVID, ya kan? Nanti Tuhan yang akan memperhatikan hidupmu. Terus nak bertekun di dalam Tuhan, ya. Sehingga dia menuai hari ini. Tapi waktu menuai, dia mulai kendor, Bapak Ibu sekalian. Dia mulai kendor, dia mulai jarang-jarang nayangin khotbah lagi. Nggak ada waktu, Pak. Nggak ada waktu. Please, saya bilang. No, jangan gitu. Papa udah ngalami. Ya, Papa udah ngalami. Ayo, kamu kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Dan ayat yang saya suka kutip dan saya bagikan kepada keluarga saya secara khusus, yaitu dari 1 Korintus 1, 26, 28. 1 Korintus 1, 26, 28. Nggak ada. Memang di slide-nya saya nggak tampilkan. Tapi ayat itu bilang begini, bahwa menurut ukuran manusia, kamu itu tidak bijaksana, kamu itu orang rendahan, kamu itu orang tidak terpandang. Menurut ukuran manusia, kamu itu goblok, kamu itu lemah, kamu itu hina, kamu itu tidak berarti. Makanya karena kamu itu seperti itu, aku memanggil kamu, memilih kamu, ya kan? Kenapa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan karena Tuhan mau mengangkat
kita-kita ini. Maka itu saya berpesan kepada anak-anak saya, ayo sekarang sudah diberkati, ya kan? Terus kamu harus melekat kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya ini kepingin Bapak Ibu sekalian juga mengalami apa yang kami alami, ya. Saya nggak kepingin apa yang saya bagikan tidak dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Saya kepingin Bapak Ibu itu memiliki keluarga harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saya kepingin Bapak Ibu memiliki keluarga yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu semua dimulai dengan penguasaan diri dan disiplin diri. Karena saya secara khusus merasa saya bodoh, merasa lemah, merasa tidak berarti. Saya kan tahu juga anak-anak saya itu sesungguhnya mereka juga sama dengan saya. Wong bapaknya bodoh, mana bisa anaknya pinter? Ya anaknya bodoh. Bapaknya lemah, ya anaknya lemah. Tapi hari ini anak-anak bisa berprestasi. Mengapa? Semua karena Tuhan. Apa yang tidak berarti di dalam Tuhan itu bisa menjadi berarti. Saya sudah pernah sampaikan bagaimana sarung tangan Sutra yang mahal, mereknya branded, harganya ribuan dolar. Kalau nggak ada tangan yang memakai, sarung tangan itu tinggal sarung tangan yang terkulai. Tapi gara-gara ada tangan yang memakai, maka sarung ini bisa tegak. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, mari kita mendisiplin diri, menguasai diri untuk apa? Untuk terus berada di dalam Tuhan. Saya pernah ke Jepang. Waktu kami jalan-jalan di Jepang, satu hal yang membuat saya kaget dan benar-benar kaget, yaitu karena waktu selesai makan pagi, keluar dari hotel, saya membawa pisang, ya kan? Nanti saya akan makan di jalan, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tiba waktunya perut mulai lapar, saya buka pisang itu, saya makan, ya kan? Saya makan dan kemudian saya cari tong sampah, mau buang kulit pisang. Masalah saya kaget luar biasa. Ternyata di Jepang, di stasiun kereta dan di jalan-jalan tidak ada yang namanya tong sampah. Saya nggak ngerti, ya kan? Terus jadi saya lihat kok tumben ini ada kota nggak ada tong sampahnya. Ternyata memang orang di Jepang punya kebiasaan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Akibatnya apa? Karena saya tidak menemukan sampah, terpaksa kulit pisang itu saya kantongi, Bapak Ibu sekalian, sampai pulang ke hotel. Saya baru buang di tong sampah yang ada di kamar hotel, ya kan? Makanya nggak heran Jepang itu dikenal sebagai salah satu kota yang bersih. Dan Bapak Ibu tahu nggak, New York itu dapat predikat soal kebersihan luar biasa. Saya juga takjub, ya kan? Nomor 2 terkotor di dunia. New York kota terkotor nomor 2 di dunia. Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kalau orang Jepang itu dia bisa tertib sedemikian rupa, bisa mendisiplin diri, bisa menguasai diri untuk tidak buang sampah ke sembarangan, ya. Lebih-lebih kita, tadi saya sudah suruh perhatikan tentang roh, ya kan? Kita ini punya Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini lebih daripada orang-orang lain. Kita harusnya bisa menguasai diri
dan kemudian mendisiplin diri. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita ini didisiplin oleh orang tua kita? Ya, saya pernah. Ya, bahkan saking nakalnya, saya pernah dipukul pakai ini pompanya sepeda. Pompanya sepeda itu saking nakalnya saya, Bapak Ibu sekalian ya, dipukul sama papa sama mama saya. Ada rotan juga di rumah. Didisiplin itu tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya saya sebagai anaknya jadi orang yang baik dan kemudian dapat berkembang, dapat bertumbuh, dapat maksimal sebagai manusia. Ya, coba pikir-pikir sekarang. Kalau kita punya anak kita disiplin, ya kan? Anak kita didik sedemikian, tujuannya apa sih? Tujuannya pasti baik, Bapak Ibu sekalian. Tujuannya supaya anak kita bisa berkembang, bertumbuh maksimal, ya. Nah, yang pertama saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu sekalian. Kita ini mau mendisiplin diri sendiri atau didisiplin oleh sesuatu, ya. Jadi ini pertanyaan. Kita itu mau mendisiplin diri sendiri atau mau didisiplin oleh sesuatu, ya. Saya baca dulu dari Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, disiplin itu adalah bentuk latihan, ya. Kalau kita lihat Alkitab, Bapak Ibu sekalian, ketika orang Israel itu dikit-dikit ngomel, dikit-dikit bersungut-sungut, kemudian orang Israel itu menyembah berhala, kemudian mencobai Tuhan, jatuh di dalam dosa percabulan, ya. Kemudian didisiplin oleh Tuhan. Dan waktu didisiplin oleh Tuhan, lamanya 430 tahun. Disiplin oleh Mesir. Ya. Kemudian kita tahu Yunus. Yunus ini adalah pendeta, Bapak Ibu sekalian. Pendeta. Ya kan? Sudah jelas disuruh ke Niniwe. Dia bilang, enggak, aku suka ke Tarsis aja. Ya kan? Kan semaunya sendiri. Seperti saya, mengapa saya di New York? Saya senang di Indonesia. Waktu Tuhan suruh ke Amerika, saya bilang, enggak Tuhan, ya enakan di Indonesia. Di Indonesia ada rujak cingur, ada nasi Madura, ada gudeg, minum beras kencurnya Lisa Blessing, ya kan? Dan kunyit asemnya. Aduh, ya enak di Indonesia lah daripada di Amerika. Tapi Tuhan kan bilang, ya kan? Kamu mau dimakan ikan atau kamu mau makan ikan? Ya kan? Yunus nggak mau, dia nurut sama Tuhan, didisiplin sama Tuhan, dimakan ikan besar. Ya kan, ikan besar itu kan bentuk disiplin daripada Tuhan. Anak bungsu sukanya jalan-jalan, foya-foya, seneng-seneng meninggalkan rumah bapaknya dengan berbagai macam alasan. Akhirnya apa? Kandas di kandang babi. Kandang babi itu juga merupakan bentuk pendisiplinan dari Tuhan. Yosua Yongki Wiranegara, ya kan? Didisiplin sama Tuhan, ya kan? Utangnya banyak, namanya jelek, ya kan? Kemudian sakit, hampir stroke, nggak bisa tidur. Mengapa? Disiplin sama Tuhan supaya apa? Supaya kembali ke jalur yang benar, ya. Jadi yang pertama, kita mau mendisiplin diri sendiri atau mau didisiplin oleh Tuhan atau oleh sesuatu. Saya tulis sesuatu, ya kan? Sesuatu itu apa? Parkir mobil sembarangan, lampu merah diterabas, speeding, ya kan, kecepatan melebihi batas yang ditentukan oleh pemerintahan,
25 mile per hour atau 30 mile per hour. Kemudian dapat tiket, ya kan? Dapat tiket itu bentuk pendisiplinan. Saya itu pernah di 39 Street di Queen Boulevard, Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Berangkat dan pulangnya itu kena foto, Bapak Ibu sekalian. Berangkat dan pulang di hari yang sama, beda beberapa jam, kena foto. Dan dikirimlah surat cinta dengan denda $50 plus $50. Kapok dak ilo, ya kan? Foto gini aja bayar $50, kan lebih baik foto di William jadinya cakep, ya kan? Foto di jalan bayarnya $50, 2 kali $100, hasilnya jelek, nggak bisa dipamerin, ya kan? Kapok ndak ilo. Sekian belas tahun saya tidak pernah kena foto. Baru setelah pindah di Long Island, ya kan? Pindah di Long Island diajarin gini, Pak, Long Island beda sama Queen. Kalau di Long Island, ya kan, mau belok kanan ada lampu merah nggak apa-apa, Pak, ya kan. Enak banget, ya kan. Nirulah saya dengan ajaran sesat ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya langsung belok kanan. Surat cintanya datang. Satu tiket itu $150. Kapok, Bapak Ibu sekalian, kapok, ya. Jadi disiplin itu untuk membuat kita kapok dan jalan yang benar, ya kan? Jangan makan manis-manis, jangan makan manis-manis, nanti kencing manis. Oh, nggak apa-apa, aku ini sehat. Jadilah kencing manis. Kencing manis itu mendisiplin supaya nggak makan manis-manis, ya kan? Darah tinggi itu bentuk disiplin supaya nggak makan garam dan daging. Kalau ditanya, enak makan steak atau makan salad? Ya orang normal, ya pasti bilang enak makan steak. Masa ke Peter Luger mau pesen apa? Makan salad, mau pesen tomat aja sama selada? Enggak lah, ya kan? Makan steak enak, Bapak Ibu sekalian, daripada makan salad. Tapi Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian, kita ini mendisiplin diri dan menguasai diri. Dan saya mau kasih tahu, disiplin itu tidak enak. Ya, pada waktu kita mendisiplin dan menguasai diri. Kita ini lebih enak apa? Semau gue. Maka itu salah satu lagu terkenal dari Frank Sinatra adalah My Way, ya kan? Aku mau ikut jalanku sendiri. Jalanku sendiri itu yang paling enak. Bapak Ibu sekalian, kalau mau tanya sama saya, Pak Yongki naik sepeda tiap hari di depan layar 1 jam, enak atau enggak enak? Saya mau kasih tahu, enggak enak, Bapak Ibu sekalian. Sangat tidak enak. Lebih enak mana, Pak Yongki? Tidur-tiduran apa naik sepeda? Ya lebih enak tidur-tiduran lah, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mendisiplin diri. Kenapa? Karena saya tahu manfaatnya. Memang waktu disiplin itu saat itu tidak enak, tapi enaknya belakangan. Pepatah Indonesia bilang gini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Ya kan? Kalau ditanya, tiap pagi loh Pak Yongki udah hampir 2 tahun, doa fajar. Setiap pagi nggak pernah bolong. Ya kan? Doa fajar. Nggak bosan Pak Yongki. Enak mana sama tidur? Kalau mau ditanya, ya enak tidur Bapak Ibu sekalian. Jangan benar enak tidur daripada bangun pagi-pagi doa fajar. Tapi lihat, saya mendisiplin mulai dari zaman dulu sejak di Indonesia bersama istri saya doa. Mengapa? Karena saya ini bodoh, saya ini goblok, saya ini lemah. Maka itu saya mau mengandalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Matius 6 ayat 33 itu saya imani, saya percayai, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya saya bisa mencapai pencapaian hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu sungguh-sungguh bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena anugerah Tuhan. Tapi goalnya adalah
bagaimana ketika kita terus mendisiplin diri dan menguasai diri, yaitu nanti mati masuk surga. Sebab kalau kita tidak mendisiplin diri dan menguasai diri pada saat ini, kita juga tidak bisa merasakan surga yang di bumi ini, juga tidak bisa merasakan surga di kekekalan. Ya, jadi pada hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari bukan soal bisa atau tidak bisa mendisiplin diri dan menguasai diri, tapi ini soal keputusan, soal kebulatan tekad, soal kemauan yang kuat daripada kita. Mengapa? Karena Roh Kudus telah dicurahkan di dalam kita untuk menolong kita. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa penderitaan di dalam kita mendisiplin diri, penderitaan di dalam kita menguasai diri. Sekali lagi, orang menguasai diri, mendisiplin diri itu menderita. Tapi itu tidak seberapa, Bapak Ibu sekalian. Itu penderitaannya cuma sementara. Nanti belakangan kita pasti menuainya. Jangan ikuti ayat daripada joker. Itu nggak ada, Bapak. Bapak Ibu di Alkitab. Ayat joker itu bilang begini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Buang jauh-jauh ayat joker, ya kan? Pasang ayat firman Tuhan di daimu, di hatimu. Cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Disiplin diri, menguasai diri untuk hal yang memuliakan nama Tuhan. Sebab ada orang-orang yang mendisiplin diri dan menguasai diri untuk tidak beribadah. Ada orang-orang yang mendisiplin diri dan menguasai diri untuk jauh dari Tuhan. Ada orang-orang yang mendisiplin diri, menguasai diri untuk tidak melayani Tuhan. Jangan tiru yang itu, Bapak Ibu sekalian. Tirulah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati keluarganya. Tirulah orang-orang yang cinta akan Tuhan. Jangan tiru orang-orang yang kompromi di dalam Tuhan. Nanti Bapak Ibu sendiri yang akan rugi. Ya. Yang terakhir, pertanyaan, mau didisiplin oleh sesuatu ataukah kita mau mendisiplin diri sendiri? Biarlah ini menjadi renungan buat setiap kita. Percayalah kalau kita mau mendisiplin diri sendiri, ya, kita mau hidup menguasai diri sendiri, tetap ada di jalur Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, Amsal 13 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 13 ayat yang ke-13. Ya. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biarlah kami semua ini menjadi orang yang bijaksana, yang mau mengizinkan Roh Kudus untuk terus menolong, memimpin kami, sehingga kami hidup dengan tertib, kami menguasai diri, kami mendisiplin diri kami sendiri, kami memperhatikan firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, menjadi gaya hidup dalam hidup kami ini. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mencapai yang namanya kemenangan yang gilang gemilang di bumi ini, maupun nanti di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah raya sore nanti secara onsite jam 6 di Rego Park. Berkati gembala senior kami, Bapak Pendeta Lukas Kusuma.
Biarlah Tuhan anak-anak-Mu yang hadir pada sore nanti ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang melayani, baik di Sunday School maupun di ibadah pada nanti sore, Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Kami juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan ibadah pada hari Minggu ini. Kami percaya apa yang dikerjakan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga. Sudah dikasih oleh Tuhan, sekarang terima dengan iman, berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Bapa yang mencintai dan mengasihi kita, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, menurunkan segala berkat yang terbaik dari sorga berlimpah-limpah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, terima berkat ini dengan iman dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.